Penyesalan datang belakangan. Inilah yang dialami oleh seorang pria bernama Suprayitno karena mengalami kebutaan akibat menenggak minuman keras dan harus kehilangan pekerjaannya. Beruntung Suprayitno mempunyai istri dan putra yang tegar yang bisa menerimanya dan membantunya dalam mencari nafkah. Berikut inikah tadi. Saya jujur sedih karena saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak bisa membantu, nggak bisa menafkahi istri dan anak saya. Hari belum terlalu siang saat Suprayitno meninabobokan Arsyaka Malik yang baru berusia 9 bulan di rumah kontrakannya di Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Di rumah kontrakan inilah pria 41 tahun ini sudah tinggal beberapa tahun. Mulai dari matanya masih bisa melihat hingga saat ini seluruh penglihatannya telah gelap. Setelah Arsyaka ditidurkan, saatnya ia menyapu rumah. Meskipun sama sekali tidak bisa melihat, tapi syaraf kakinya bisa merasakan bersih atau tidaknya lantai. Suprayitno masih hafal betul rumah sewanya sampai setiap sudut ruangan. Kehilangan seluruh penglihatan baru dirasakan sekitar 3 tahun belakangan. Awalnya semua normal bagi Suprayitno. Pekerjaan sebagai cleaning service di sebuah rumah sakit pernah dilakoninya. Di sela-sela istirahatnya, Suprayitno masih bisa menjadi pengantar jemput barang online. Kebahagiaan sebagai kepala rumah tangga dilakoninya hingga 4 tahun lamanya. Saya jadi driver Grab dari mulai 2017 sampai 2021. Kejadian kecelakaan ini mata saya nggak bisa melihat. Semenjak kecelakaan seperti ini, musibah yang menimpa diri saya, semua ekonomi saya, anak-anak saya, istri saya, semua jadi terbengkalai. Dari sang istri Risa, Suprayitno dikaruniai 3 orang anak. Ramadan yang kini duduk di kelas 5 sekolah dasar, Ajika Fahra Zaina yang berusia 7 tahun, dan Arsyaka si bungsu. Selama menjalani 2 pekerjaan itu, ia mampu menghidupi keluarganya. Sampai badai datang ketika matanya dinyatakan buta total. Itu ada dari teman saya yang sedang ulang tahun. Saya ditraktir oleh teman-teman saya. Diajak minum minuman keras. Sampai pagi. Tiba-tiba kondisi kepala saya ini pusing. Pusing, sangat pusing sekali. Nggak teratur. Ditambah kondisi napas saya nggak teratur. Setelah saya dinaikkan ke berangkar, tempat tidur rumah sakit, jam 17.30, setengah 6 sore, kondisi mata saya langsung bleng hitam, gelap semua. Saat itulah Suprayitno dinyatakan buta dan tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Sejak itulah dunianya menjadi gelap dan kebahagiaannya runtuh. Dihadapkan kenyataan bahwa dirinya secara fisik buta dan tidak bisa melihat dengan mata normal, semua penyesalan pun bertubi-tubi datang, serasa menghantam nurani Suprayitno. Hari-hari selanjutnya terpaksa berganti sang istri yang harus mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Suprayitno pun banting setir menjadi penjual minuman es lumut yang dikemas dalam botol minuman. Bersama anak laki-lakinya, Suprayitno berjualan di sekitar Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur dengan cara dituntun. Mintain tolong sama ayah. Karena apa? Karena buat makan sehari-hari. Untuk makan sehari-hari. Oh, jualannya untuk makanan sehari-hari. Iya. Aku nonton ayah jalan. Saya menyesal karena udah nggak bisa mengajari anak saya belajar.
Sekarang Suprayitno mulai memberanikan diri bersama anaknya berjualan di luar rumah sakit Polri. Salah satunya adalah di pasar tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ada yang tidak peduli, namun ada juga yang membeli minuman kemasannya. Ya kasihan sih bawa anak-anak kecil gitu kayaknya. Anak saya juga di kampung kan sendiri. Ya sebenarnya kasihan. Masih ada orang yang mau berdagang walaupun tidak ngelihat. Kisah Fahri yang membantu keluarganya berjualan membuat pihak sekolah sangat bangga dan terharu. Di sekolah, Fahri dikenal sebagai anak ceria, namun mengalami hambatan belajar. Ya, Fahri termasuk siswa berkebutuhan khusus. Saat diperiksa di rumah sakit dan dikonsultasikan ke psikolog, IQ Fahri di bawah rata-rata. Dalam kondisi ambang batas atau IQ-nya di bawah rata-rata 71 hingga 79. Ya untuk nilai akademis kalau untuk reguler memang ya di bawah ya. Cuman karena kami kan memberikan pelajarannya sesuai dengan kemampuannya. Nggak ada masalah, baik. Sosialisasi terhadap teman baik, sama guru baik, sama yang lain juga baik. Nggak ada masalah. Oh semangatnya luar biasa. Untuk semangat belajarnya luar biasa. Bahkan waktu saya baru belum tahu kalau anak ini berkebutuhan khusus, saya pikir memang justru aktif. Karena apa-apa nanya gitu, berani bertanya dan sopan gitu. Namun selain IQ, Rukemi melihat Fahri memiliki kecerdasan emosional. Terlihat saat ia membantu ayahnya berjualan. Guru-guru di sekolahnya sangat mengapresiasi Fahri karena keikhlasannya membantu ayahnya untuk bekerja. Meski ada penyesalan karena tidak bisa lagi melihat wajah ketiga anaknya, apalagi sang bungsu yang belum pernah dilihatnya sama sekali, dengan segala keterbatasan yang ada, Suprayitno tetap akan berusaha memberikan rezeki dan sesuap nasi bagi keluarganya. Salah satunya membimbing Fahri menjadi apapun yang dicita-citakannya. Saya tidak patah semangat. Saya akan terus mencari rezeki, mencari sesuap nasi demi anak-anak saya, walaupun dengan keterbatasan yang ada dengan kondisi saya saat ini. Saya harus bisa dan mampu menafkahi anak-anak saya, menafkahi istri saya. Aku ingin jadi polisi karena polisi menjaga keamanan kota. Bagi Fahri, apapun kondisi ayahnya saat ini, baginya sang ayah adalah sosok yang bisa ia banggakan. Kalau dulu ia tidak bisa membantu ayahnya berjualan, kini saatnya ia membuktikan bahwa Fahri bisa membantu ayahnya mencari penghasilan bagi keluarga. Kartika Bagus, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.